Halo warga intelektual sekalian, baru-baru ini lagi rame, lagi viral di media sosial di mana ada ustadz atau pemuka agama dari Konoha mengkampanyekan perdamaian dengan Israel sambil bawa-bawa bendera Israel, guys. Wow, luar biasa. Kok bisa? Apa alasannya? Apakah ini pengaruh daripada ketakutan mereka terhadap Israel? Apakah ini pengaruh daripada ketakutan mereka terhadap Amerika, supaya Amerika tidak menculik mereka, seperti menculik presiden daripada Venezuela? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah video ini AI atau tidak? Tapi kalau saya perhatikan itu ya, videonya kalau saya perhatikan itu ya, sangat luar biasa. Kok bisa? Kok bisa ada pemuka agama di Konoha itu ya mengkampanyekan tentang perdamaian terhadap Israel? Kita bawa bendera Israel sebagai tanda kita ingin damai, bukan benci. Allahu Akbar, Islam agama damai. Karena Islam itu agama damai. Apa untungnya kita saling membenci, apalagi membenci bangsa lain? Ini bendera Israel. Kita boleh tidak setuju dengan kebijakan mereka, tapi membenci manusia hanya membuat hati kita gelap. Anak-anakku sekalian, Islam itu agama damai, bukan agama dendam. Apa untungnya kita membenci? Menurut kalian gimana? Apakah ini AI atau tidak? Apakah ini pengaruh daripada artificial intelligence atau tidak? Saya harus netral di sini ya. Saya tidak berpihak pada agama apapun di sini ya. Saya akan bongkar apakah ini AI atau tidak. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton videonya, teman-teman Muslim, teman-teman Kristen ya. Saya tidak berpihak pada agama apapun di sini ya. Kalau saya perhatikan video ini, kalau saya riset, ternyata video ini AI, guys. Artificial Intelligence. Dari mana saya tahu ini AI? Karena apa? Karena saya sering menonton video yang dibuat oleh AI. Saya sendiri juga sering iseng-iseng bikin video menggunakan artificial intelligence ya, menggunakan aplikasi-aplikasi. Jadi dari mana saya tahu? Karena saya sering bikin video seperti ini ya, iseng-iseng ya. Saya bikin promptnya, lalu saya bikin videonya. Ini video AI guys ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman Muslim, teman-teman Kristen ya. Jadi kita sebagai kaum intelektual nggak boleh dibodohi oleh video AI. Di video sebelumnya saya pernah berjanji sama subscriber channel ini. Saya berjanji akan bikin video bagaimana perbedaan daripada video AI dengan video biasa, video yang tidak AI gitu ya. Ada beberapa ciri-ciri video AI dengan video biasa yang bukan AI. Ada ciri-cirinya guys ya, ada pembeda di antara keduanya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa perbedaannya? Yang pertama itu, biasanya kalau video AI itu ya, saya akan bocorkan di sini ya. Video AI itu dia agak kekuning-kuningan ya videonya kalau saya perhatikan. Beda dengan video biasa. Jadi ada semacam filter yang agak kecoklat-coklatan dan agak kekuning-kuningan. Jadi kalau kita jeli, kalau kita perhatikan, videonya akan tampak seperti itu ya. Jadi ini semacam template ya kalau saya perhatikan. Cuman kalau kita nggak jeli ya, kalau kita nggak teliti, maka kita bisa kena tipu guys ya. Terutama orang tua yang umurnya 50 tahun ke atas gitu ya. Bahkan sekelas Mardigwowik sekalipun ya, yang punya jutaan follower di YouTube, dia pernah ketipu juga gitu ya menggunakan AI. Ada banyak orang yang ketipu menggunakan AI guys. Jadi kita sebagai kaum intelektual harus bisa membedakan mana yang AI, mana yang tidak. Jadi yang pertama itu ya, agak kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan videonya. Kemudian wajahnya agak mirip-mirip ya. Kalau saya perhatikan ya, wajah yang ada di AI itu agak mirip-mirip kalau saya perhatikan ya. Raut wajahnya mirip ya, kemudian suaranya juga mirip-mirip kalau kita jeli, kalau kita perhatikan ya. Template ya, kalau saya perhatikan. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga itu, ini yang paling ini ya, penting ya. Yang ketiga itu, biasanya video AI itu tidak masuk akal. Contoh misalnya, kita ambil contoh misalnya seperti kasus Busri zaman dulu. Jadi Busri zaman dulu pernah tuh ya, ada viral di media sosial di mana Bu Sri mengatakan, tapi ini AI ya, bukan Bu Srinya asli ya, tapi AI yang menyerupai Bu Sri. Dia mengatakan bahwa guru itu tidak penting gitu ya. Ngegaji guru itu buang-buang anggaran gitu.
Ada tuh ya video yang seperti itu dulu viral di media sosial dan banyak orang yang ketipu. Saya juga hampir ketipu di situ guys ya. Mohon maaf ya, saya hampir ketipu juga. Dari mana saya tahu bahwa video daripada Bu Sri itu EA atau tidak? Yang pertama itu ya, kalau saya perhatikan nggak mungkin Bu Sri ya pas di depan banyak orang ya yang notabene dia orasi di depan para guru-guru, lalu dia mengatakan bahwa guru itu nggak penting, ya, bahwa gaji guru itu habisin anggaran gitu. Masuk akal nggak sih? Ya, seorang menteri Bu Sri Mulyani, ya, di depannya ada ribuan guru misalnya. Lalu dia mengatakan bahwa guru itu nggak penting. Apakah itu masuk akal atau tidak? Nggak masuk akal ya kan? Ya nggak sih? Cara gitu sebenarnya. Sama seperti misalnya nih ya, misalnya ya, ada seseorang pidato di depan polisi misalnya, ada ratusan polisi, lalu dia mengatakan, saya nggak butuh polisi ya, polisi itu ngabisin anggaran, bla 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 bla, misalnya ya. Apakah ini masuk akal? Nggak masuk akal. Jadi kita harus melihat apakah video ini masuk akal atau tidak, gitu guys. Jadi jangan terlalu bulat-bulat ya. Kalau yang sudah berumur ya, mohon maaf ya, yang sudah ujur biasanya kena tipu tuh ya. Makanya orang tua itu yang paling rentan kena tipu. Kenapa? Karena mereka dalam penglihatan mereka sudah sudah rabun ya, sudah mulai rabun ya, biasanya menggunakan kacamata. Dan kemudian di zaman mereka nggak ada yang namanya artificial intelligence. Jadi nggak ada diajari mereka itu membedakan video AI atau tidak ya. Sebenarnya kalau saya perhatikan sekarang juga di sekolah-sekolah di Indonesia itu kan jarang ya yang mengajarkan seperti ini ya, hanya saya yang mengajarkan ya. Jadi itu guys, zaman dulu belum ada yang namanya AI. Sehingga orang tua kita itu kalau misalnya nih ya punya WA, kemudian ada video AI terus disebarkan ke grup-grup ya, grup keluarga misalnya. Lalu orang tua kita tuh percaya, ya terperdaya dengan video AI. Maka kita nggak boleh menyalahkan orang tua kita. Karena apa? Karena di Jawa mereka nggak ada seperti itu. Ya, jadi kita sebagai kaum intelektual ya, sebenarnya walau boleh jujur ya, seumuran saya juga banyak juga yang gaptek guys. Ya, bukan cuman boomers ya, tapi ya seumuran saya juga banyak yang gaptek ya. Kemudian anak Gen Z juga ada yang gaptek juga ya, tapi pada umumnya anak Gen Z itu nggak gaptek ya. Mereka selalu up to date. Makanya mereka biasanya bisa membedakan mana video AI, mana enggak ya. Biasanya seperti itu. Kemudian alasan selanjutnya misalnya apa ciri-ciri daripada video AI? Ya, ciri-ciri selanjutnya itu biasanya video AI ini selalu muncul pada saat kejadian-kejadian yang sangat kritis. Misalnya ya, terjadi banjir di Sumatera. Nah, ketika terjadi banjir di Sumatera, ada tuh video AI. Nggak banyak tapi ya. Nggak banyak tapi videonya itu bisa samar-samar gitu. Apakah ini benar atau tidak? Nah, inilah yang saya katakan di awal tadi itu ya. Bahkan Bosman Mardigu sekalipun ya, seorang konten kreator ya, YouTuber dan juga pengusaha, dia bisa kena guys ya, kena video AI. Dia memposting di salah satu platform media sosialnya, dia mengatakan bahwa sekarang Sumatera ini mencekam ya, ada videonya tuh ya. Tapi itu AI guys. Sehingga Pak Mardigu ya, Mardigu Woyik ini dihujat oleh para netizen. Karena apa? Karena sekelas Mardigu sekalipun ya, yang katanya lulusan Amerika, bisa kena tipu guys. Ya, Pak Mardigu kan boomers ya, ya wajar lah dia bisa kena. Karena di zaman mereka itu nggak ada video-video AI ya. Itulah alasannya kenapa Elon Musk mengatakan bahwa yang lebih bahaya daripada nuklir itu adalah AI. Inilah sebenarnya alasannya. Inilah sebenarnya jawabannya ya. Kemudian selain itu, AI ini juga muncul biasanya pada saat-saat genting gitu ya. Saat-saat genting tidak hanya musibah ya. Misalnya ada konflik misalnya. Ya, tidak hanya banjir maksudnya, ada konflik misalnya. Maka biasanya akan muncul tuh ya video AI. Kemudian kalau misalnya nih kalau kita perhatikan di media sosial itu ya, misalnya nih ada seseorang yang dibenci banget ya di media sosial ya.
Katakanlah misalnya nih ada haters daripada Pak Jokowi misalnya, kemudian ada haters daripada Pak KDM. Biasanya kalau saya perhatikan itu ya, pasti muncul tuh berbentuk foto, bukan video ya, berbentuk foto. Ya, foto misalnya penangkapan haters daripada KDM misalnya, haters daripada Pak Jokowi gitu ya, haters daripada Pak Prabowo. Biasanya ada tuh muncul ya. Bahkan Pak Prabowo sekalipun dan Pak Bahlil sekalipun ya, bisa kena dampak juga guys ya. Yang paling banyak itu Pak Bahlil ya. Pak Bahlil sampai mengamuk tuh ya kemarin ya. Karena banyak video-video AI yang mirip sama Pak Bahlil ya. Sengaja ya. Ada yang rambutnya dipanjangin, ada yang pokoknya macam-macam deh ya. Ada yang mirip sama orang Afrika, ada yang mirip sama orang hutan dan lain sebagainya. Pokoknya macam-macam ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih Pak Bahlil ini dibenci oleh warga Konoha? Apa sih alasannya? Kok bisa Pak Bahlil ini adalah salah satu menteri yang paling dibenci di Konoha? Apa alasannya? Ya, dugaan saya karena Pak Bahlil ini ya sengaja dipromosikan gitu ya, sengaja dicitrakan seperti itu kalau saya perhatikan. Supaya apa? Supaya populer ya. Kemudian kenapa nggak dipecat sama Pak Prabowo? Kenapa Pak Bahlil ini nggak dipecat-pecat sama Pak Prabowo? Alasan yang paling masuk akal itu sejak kapan ya? Sejak kapan ketua partai seperti Bahlil dipecat oleh presiden? Nggak mungkin. Kalau Bahlil dipecat, Bahlil kan ketua partai daripada Golkar ya. Kalau dia dipecat, maka dukungan Golkar akan runtuh ya. Padahal kan basis daripada Golkar itu kan banyak banget ya di Indonesia. Itulah alasannya kenapa Bahlil ini tidak dipecat. Walaupun dibenci oleh masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang benci dengan Pak Bahlil karena kebijakannya yang ya rada-rada gitu ya. Kalau saya perhatikan ya. Nggak berpihak pada rakyat. Ya, Bahlil itu nggak bakal bisa dipecat guys, nggak bakal bisa diresign. Karena apa? Karena dia ketua partai. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur, yang mengatur Konoha ini sebenarnya partai. Semua hal yang mengatur Konoha ini adalah partai. Jadi kalau kita mau maju itu ya perbaiki dulu partainya. Ya, semua mengarah ke partai guys. Itu sangat luar biasa, powerful ya. Partai itu sangat powerful guys. Kemudian apa ciri-ciri selanjutnya? Ciri-ciri daripada video AI atau foto AI selanjutnya itu biasanya fotonya itu mulus gitu ya, nggak ada jerawat gitu ya. Kalau kita misalnya foto biasa itu kan misalnya ada nih wajahnya itu nggak terlalu mulus gitu ya, ada jerawat ya. Tapi kalau AI itu kan mulus banget ya, seperti pantat bayi ya. Karena apa? Karena buatan daripada mesin. Makanya kita harus walaupun mirip ya. Misalnya nih foto Pak Bahlil misalnya. Pak Bahlil tuh dibikin video joget-joget misalnya. Joget-joget ya, bareng Kim Jong Un misalnya atau bareng Donald Trump misalnya. Biasanya kalau kita perhatikan itu ya, wajahnya itu mulus banget. Ya, itu ciri-cirinya. Biasanya kalau orang tua itu pasti ini guys ya, bisa kena trap ya. Orang tua boomers itu biasanya mereka tidak bisa membedakan yang namanya video AI atau tidak ya. Itu alasannya. Kemudian ya, mohon maaf ya guys ya, saya tidak hanya melihat dari sudut pandang doang ya. Jadi gini, sebenarnya AI ini kan sebenarnya tujuannya baik ya, kalau kita memanfaatkan. Saya juga menggunakan AI guys ya. Kalau saya riset ya, bikin video, kadang-kadang saya menggunakan AI juga ya. Kemudian kalau saya menulis ya, jadi waktu saya menulis itu, saya butuh AI itu untuk menghindari yang namanya saltik. Apa itu saltik? Salah ketik. Jadi kalau saya salah ketik ya, typo ya. Untuk menghindari typo, saya biasanya menggunakan bantuan AI. Ya, bukan berarti saya menulis menyuruh AI ya, bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu guys. Ini dua hal yang berbeda ya. Saya minta bantuan sama AI itu untuk menghindari atau menyelesaikan yang namanya typo. Ya, kita kan suka nulis tuh ya, misalnya di laptop, di komputer atau di HP gitu, suka typo-typo. Kemudian kita salah ketik gitu ya, ada huruf besar, huruf kecil ya, ada penulisan yang salah misalnya, bisa dibantu oleh AI. Menurut saya pribadi AI ini kalau dimanfaatkan ya, bisa banget ya, bisa banget untuk kemaslahatan umat manusia. Kemudian baru-baru ini lagi viral di media sosial, ada tuh ya sebuah akun bernama Medanese ya,
Lalu dia seperti manusia penjelajah waktu. Dia menjelaskan tentang sejarah-sejarah seperti sejarah Majapahit ya, kemudian ya sejarah-sejarah yang ada di Indonesia ya, kemudian sejarah Sriwijaya dan lain sebagainya. Ada banyak sejarah-sejarah ya, dia kembali ke masa lalu. Menurut saya itu sangat-sangat menarik sekali ya kalau ada konten kreator seperti ini ya. Jadi di tangan orang yang tepat, AI itu bisa sangat-sangat powerful, luar biasa. Ya, jangan digunakan untuk kejahatan. Tapi kalau saya perhatikan itu ada saja orang yang menggunakan AI itu untuk kejahatan. Kemudian AI juga digunakan untuk promosi jualan guys, bisa guys. Misalnya nih ya, kita lagi live bisa menggunakan AI. AI itu banyak banget ya kegunaannya. Kemudian kalau misalnya kita bikin video tentang marketing, bisa banget menggunakan AI. Kemudian kita misalnya nih ya, kalau misalnya melakukan suatu hal ya, mengukir apa segala macam, bisa menggunakan bantuan daripada AI, menggambar maksudnya. Bisa menggunakan bantuan AI. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan kita tuh yang dimudahkan oleh AI. Kemudian informasi misalnya, saya sendiri ya, saya mempelajari KUHP yang baru sekarang ini dari mana? Dari AI. Jadi tiap malam saya itu berantem mulu sama AI. Cuman ini saya kasih tips ya bagi yang nonton videonya. Kalau Anda pengen AI itu jujur ya, banyak orang yang mengatakan bahwa AI itu kan berpihak, tergantung siapa yang menggunakannya. Jadi kalau Anda pengen AI itu jujur, ya, ketika Anda bikin prompt ya, misalnya bertanya ya di AI, di mana di aplikasi apapun tuh ya, ChatGPT ya, dan lain sebagainya, coba kasih di bawahnya itu kata jujur. Ini tips dari saya ya. Ini berdasarkan observasi saya. Coba kasih kata jujur di bawahnya. Nah, kalau kita menggunakan ini pasti ada hasil yang berbeda, guys. Jadi menghindari yang namanya bias. ChatGPT itu kan sebenarnya, mohon maaf ya, suka bohong juga, guys, ChatGPT. Saya tuh sering berdebat dengan ChatGPT. Bahkan saya sampai dimarahin gitu ya. Dimarahin sama ChatGPT. Saya bertanya tentang ChatGPT, bagaimana memperbaiki pendidikan. Saya sering berdebat dengan ChatGPT, guys ya. Apa yang salah dengan pendidikan kita ya. Kemudian kadangkala ya ChatGPT itu memberikan jawaban yang formalitas ya, yang tidak bikin kita tersinggung ya. Terutama kalau kita bahas tentang agama. ChatGPT itu nggak enakan guys orangnya. Cek nanti ya. Biasanya kalau kita tanya tentang agama di ChatGPT itu, biasanya dia tidak terus terang. Dia akan mengatakan atau memberikan jawaban-jawaban yang formalitas gitu ya, yang biasa aja. Tapi kalau kita memberikan ya kata atau kode jujur di bawahnya, maka dia akan jujur biasanya. Ya, dia tidak menutupi, langsung ya belak-belakan tanpa basa-basi. Jadi itu tips dari saya ya. Menurut kalian gimana? Apakah yang saya katakan ini masuk akal atau tidak? Saya tidak mendoktrin Anda ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya yang paling benar ya. Saya bersedia dikritisi. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual. Salam rasional.